A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah ya. Dalam hidup yang namanya rumah tangga ini banyak sekali yang namanya cobaan dan juga ujian. Wah, bener apa bener? Bener ya. Salah satunya adalah ujian yang namanya kesetiaan. Tuh 2, 3. Kesetiaan. Wah, kesetiaan ini merupakan sesuatu yang sangat mahal. Ini modal banget nih ya. Mungkin boleh dibilang zaman sekarang ini agak sedikit langka. Karena kalau kita lihat berita ya mungkin itu berita di sosial media. Ataukah mungkin itu berita dimanapun yang kita dengar dari tetangga atau mungkin siapa. Banyak sekali kita mendengar berita tentang perselingkuhan. Nauzubillah min zalik. Suami yang selingkuh. Dan bahkan zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan banyak juga yang kita melihat istri yang selingkuh. Itu lebih parah. Wanita kan terkenal setia. Nah makanya Ustadz, hari ini nih ya, ini kita harus bahas nih. Supaya mudah-mudahan semua yang lagi menyaksikan Islam itu Indah hari ini bisa menjadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin amin ya robbal alamin. Langsung aja yuk kita bahas tema kita pagi hari ini. Temanya adalah jangan gampang berpaling dari pasanganmu. Masya Allah, ini memang banyak yang namanya manusia hidup ini cobaannya ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut kita lihat dulu ada sebuah tayangan tentang viral istri ya gerbek suami saat selingkuh. Nah ini dia tayangannya nih. Sebuah video di media sosial menjadi viral karena penggerebekan seorang suami yang diduga selingkuh dengan rekan kerjanya. Pramugara berinisial AA tersebut diduga selingkuh dengan pramugari berinisial PB dan digerebek oleh istri sah sang pramugara. Pada Rabu 21 Juli 2021 malam, video penggerebekan tersebut diunggah oleh akun istri sah @Sinta Deapriani. Tak sendiri, istri sah yang bernama Sinta Rizky pun mengajak serta keluarga, warga hingga 4 Satpam untuk menggerebek perselingkuhan suami dan sang pramugari. Sinta Rizky selaku istri sah pun sontak murka melihat suaminya nekat selingkuh dengan pelakor. Padahal saat itu istri sah sedang dalam kondisi hamil anak AA. Ketika dikonfirmasi tribunnewsbogor.com lewat DM Instagram, istri sah membenarkan peristiwa penggerebekan tersebut. Iya betul, jawab istri sah pada Kamis 21 Juli 2021. Pihak istri sah pun bersedia jika video penggerebekan tersebut dinaikkan menjadi sebuah berita. Ya astagfirullahaladzim, nauzubillah min zalik ya. Ini bicara masalah penggerebekan ini. Penggerebekan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara masalah tentang pekerjaan ini yang namanya pekerjaan dimanapun sama aja ya. Yang tadi mungkin yang kita bahas ini tadi kita nonton ada pramugara dan pramugari. Mungkin orang yang di kantor, mungkin dimanapun tempat yang namanya semua tempat tuh ada setannya pasti gitu loh. Yang menggoda. Tapi kita perlu tanya sama Ustazah Lisa. Wah, ini kan mewakili sesama wanita nih. Kalau kita bicara sebenarnya kewajiban seorang istri ya. Jika kalau kita melihat ada suaminya nih sampai selingkuh gitu. Atau melakukan perselingkuhan. Mungkin ada sesuatu yang bisa dikerjakan atau mungkin dilakukan supaya ini semuanya terhindar. Atau apa yang harus dilakukan dari istri ini supaya bikin suaminya nih pulang ke rumah tuh seperti merasakan surga di rumahnya gitu loh. Jangan sampai rumahnya neraka akhirnya keluar lagi nih. Ya kan ke tetangga yang lain. Nauzubillah min zalik. Mohon izin silakan tafadhol waktunya. Izin Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Bang Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Wa ba'da tahiyyah qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Melohok wae. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah. Wanita yang
yang soleha itu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah menjaga mereka. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Bagaimana ketentraman akan hadir di dalam keluarga apabila didukung dengan peran seorang istri yang solehah. Dalam Al-Quran itu dikatakan wanita yang solehah itu adalah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, qanitat, menerima apa adanya, dikasih sama suami 20.000 buat masak sebulanan, terima bebu, datang ke pasar beliin detu babat. Mau kata babatok peda, babatok teri, babatok apa becocolin gitu. Syukuri apa yang ada karena dunia mata wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita yang soleha. Hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Hanya istri yang soleha yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Tepuk tangannya mana? Ya tepuk tangan persis. Ada yang baper, ada yang baper. Jadi kata Nabi, seorang istri yang solehah itu khairun nisa in nazarta ilaiha saratka. Sebaik-baiknya wanita bila dipandang suami pandai menghibur hati. Datang suami senyum. Ini mah datang suami bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri. Menyon bibirnya. Tawarin, papa mau teh apa mau susu? Ya kayak begitu tawarin suaminya. Berhias diri bakal suami itu ibadah. Ini kan lain. Pakai baju bagus bakal suami ibadah. Ini lain. Pakai baju bagus bakal kondangan. Kerudung bagus ke pengajian doang. Di rumah pakai daster kagak ada kanjingan. Dasar bolong. Mudah-mudahan kewajiban istri melayani suami Masya dapat Allah. menjadi suami tidak berpaling daripada istrinya. Masya Allah. Jadi istri juga pinter-pinter ya merawat diri. Merawat Ya diri. kan membuat suami itu senang memandangnya. Ya ini Masya Allah luar biasa. Kadang-kadang gitu tuh tadi benar kata Ustazah Lisa. Ya kan kalau yang keluar aja rapi. Giran di rumah aja kelihatannya kok butek amat gitu ya katanya. Nauzubillah min zalik, astagfirullahaladzim. Nah sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi kita bahas bicara masalah tentang perempuan nih ya. Kewajiban dari sisi wanita. Nah tapi kalau dari sisi laki-lakinya nih. Saya agak salut dengan sahabat saya yang luar biasa ini. Jujur aja ya. Dulu pernikahannya itu boleh dibilang nih kalau orang bule bilangnya long distance relationship. Wah, LDR. Satu di Jakarta, satu di Makassar. Tapi itu romantis banget. Maksudnya tiap hari tuh telepon, video call, tanya kabar. Ini Masya Allah luar biasa. Ini mungkin banyak yang orang ya yang mungkin tahu Ustadz Maulana ini sangat mengidolakan sosok beliau ini sebagai suami. Nah mungkin perlu dijelaskan juga nih Ustadz Maulana nih biar mungkin kita semua belajar sama-sama ya berbicara tentang kewajiban seorang suami dalam ajaran Islam. Ini yang dilakukan apa sih biar istri ini nggak gampang berpaling. Wah Masya Allah. Silakan tafadhol waktunya Ustadz Maulana. Makasih banyak izin Ustazah Lisa. Ustazah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini 20 Rabiul Akhir. Masya Allah. Bukan Rabiul Akhir, Jumadil Akhir. Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ya Allah. Bukan. Bukan Zulhijjah. Ya Allah udah pindah tanggal aja kita. 20 Zulhijjah. Cepet amat. Tinggal Tahun baru 10 aja belum. 10 hari lagi Iya, tahun iya. baru. Iya, iya makanya. Zulhijjah ini 10 terakhir 10 Hijjah, mudah-mudahan kita dapat keberkahan hari Jumat hari ini, mudah-mudahan jadi berkah. Karena tayangan hari Jumat ini mengantarkan kita untuk bisa bersama-sama seluruh amal ibadah kita di hari Jumat dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Nah tadi pertanyaan Mas Fadil tantangan besar buat saya juga sih sebenarnya. Namanya setia itu luar biasa lah buat semua laki-laki, saya rasa bisa tuh berusaha lah. Bagaimana caranya? Lakukan kewajiban kita insya Allah. Dalam ranah ibadah itu enak. Kalau kita yakini rumah tangga itu ibadah, pernikahan itu adalah ibadah. Jadi kita senantiasa pengawasan terhadap istri, pengawasan pada diri kita adalah adanya keimanan itu aman. Maka
ada kewajiban sosok suami terhadap istri. Jadi jangan gini, jangan pernah menuntut pasangan. Jangan pernah memaksa pasangan, tapi tunaikan kewajibanmu, insya Allah akan terpenuhi. Yang pertama, harusnya seorang suami bergaul dengan istri dengan cara yang ma'ruf. Artinya, engkau berkata dengan baik, engkau berkata dengan sopan, bukankah wanita itu sudah menyerahkan dirinya kepada diri kita? Kebayang nggak? Disayang sama keluarganya, dimanjakan sama keluarganya, tapi kita yang menerimanya dengan terima beres, Masya Allah. Betul tidak? Betul, betul. Sayang. Dia enggak pernah nyuci, dia enggak pernah ngapa-ngapain, enggak pernah disuruh-suruh, dimanja-manja. Tiba-tiba di hadapan kita menjadikan seperti babu, nauzubillah. Wa asiruna bil ma'ruf. Nah, bergaulilah dengan mereka dengan cara yang baik, yang baik. Mohon maaf, terus terang, banyak yang nanya saya, kenapa Ustaz enggak pernah marah? Saya terus terang. Nanti terbongkar ketika di malam terakhir wafatnya beliau, tidak pernah saya marah sama istri. Tidak pernah mukul, tidak pernah marah. Ternyata banyak nanya, apa rahasianya? Karena saya tidak mau istri saya dilaknat malaikat. No. Sosok laki-laki yang memarahi istrinya, yakin malaikat lagi melaknat dia. Jadi tidak boleh memarah istri. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut caranya. Mohon izin. Ya jelas, tentunya ada namanya nafkah, ada namanya perlindungan, ada namanya pendidikan. Saya tahu orang berkata, aku memberikan nafkah, apanya mau diberikan? Ada pakaian, tempat tinggal, kasih dia. Kalau perlu rumah itu atas nama istri. Wey. Memang rumah itu miliknya istri. Setelah istrinya Ustadz nggak ada, berarti balik lagi ke nama Ustadz. Enak aja anak saya lah. Oh iya. Masa sudah dikasih dia mandi lagi. Dan kewajiban ayah memberikan makan pakaian kepada istri dengan cara yang baik. Jadi kalau berbicara siapa yang wajib memasak? Laki-laki lah, kan memberi nafkah. Oh iya. Memberi pakaian, sandang, pangan, papan. Harus berikan seperti itu. Lalu jaga istri, lindungi istri. Dalam surah At-Tahrim disebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Lalu yang paling penting lagi, supaya tenang istri tidak selingkuh dan kita juga aman, mau tahu, berikan rasa tenang, cinta dan kasih sayang. Tidak akan berpaling itu. Dan yang paling penting juga, jaga kehormatan, memuliakan. Masya Allah. Ya ini dia yang kadang-kadang juga suami istri ini kadang-kadang suka lupa. Ya membahas keburukan pasangan kita kepada orang lain. Anda boleh, enggak boleh. Nauzubillah, Enggak boleh. jangan. Unna libasul lakum wa antum libasul lahum. Itu jadi rahasia kita aja. Enggak Orang boleh, dengarnya enggak boleh bagus-bagus diceritakan, saja. enggak boleh diceritakan Ustaz Salisa kalau ada orang saya pernah datang bertamu di rumahnya. Ya Allah, itu istrinya ada di lantai 2 di kamar atas. Aku lagi makan sama orang itu, tahu-tahu dia mau minum. Dia panggil istrinya, "Ma, sini." Datang istrinya. Ada apa? Mau minum. Padahal tempat minum dekat banget. Siapa sih itu orangnya rasa Namanya banget? Mas Padli. Di samping kita. Kita lanjut lagi nih, ya Allah ya Robi. Ya kita coba membahas segala sesuatu yang mungkin buat jamaah yang ada di rumah ini perlu mencatat nih. Bicara masalah tentang kewajiban-kewajiban yang namanya kewajiban suami seperti apa, kewajiban istri seperti apa. Karena mau menikah ini perlu ilmu, nggak sembarangan ya. Jangan asal nikah aja tiba-tiba akhirnya mengecewakan satu sama lain. Tadi kata Ustadz Maulana bilang, ini kok nikah istri yang disayang-sayang sama orang tuanya kok dinikah dijadiin babu, nauzubillah min zalik. Kata-katanya saya pinjam tadi tuh, nauzubillah astagfirullahalazim. Ya, kalau bisa jadikan dia ratunya, Masya Allah. Nah ini Ustadz Syam nih, ya. Wah luar biasa. Mantap ya, Jadikan subhanallah. ratu. Diperjelas lalu Iya, mantap. jangan jadikan dia babu tapi jadikan dia ratu. Jadikan dia Masya ratu. Allah. Coba sekarang Ustaz Syam nih dijelaskan juga buat kita semua nih ilmu mudah-mudahan menambahkan yang namanya pelajaran menikah ini sampai tua pun tetap kita belajar terus nih. Saya 20 tahun lebih pernikahan saya tapi saya tetap masih belajar terus dalam hal pernikahan ini. Bagaimana nih hukumnya di dalam Islam bagi seorang pelakor atau mungkin juga yang namanya pebinor. Pelakor ini perebut laki orang. Pebinor perebut bini orang. Ih nauzubillah astagfirullahaladzim Ustadz Maulana kok stres begini katanya. Aduh ya Allah ya Rabbi. Giliran saya aman. Aman ya? Dia bagaimana baik-baik. Giliran Ustaz Sam, matilah. Silakan tafadhol Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zaliza, Mas Fadli, serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
laisa minna, tidaklah di antara golongan kami. Atau jangan anggap mereka adalah golongan kami. Kalau golongan Nabi berarti golongan yang selamat gitu ya. Kalau golongan Nabi berarti golongan yang beriman. Golongan Nabi berarti golongan yang muslim. Golongan Nabi adalah golongan yang baik. Karena golongan siapa lagi yang baik kalau bukan golongan Rasulullah SAW. Golongan Nabi itu golongan yang akan masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tapi Nabi mengultimatum, laisa minna. Tidak masuk golongan kami, bukan golongan kami. Siapa itu? Man khabbaba mra'atan ala zawjiha. Siapa yang menjadi pelakor atau pebinor. Subhanallah. Kalau kita sudah mengerti bahwa golongan Nabi adalah golongan yang selamat, golongan Nabi adalah golongan yang masuk jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tidak dimasukkan ke dalam golongan Nabi meskipun dia sholat, meskipun dia puasa, meskipun dia mengaku dia muslim, meskipun di KTP-nya tertulis Islam, tapi dia adalah takhbib. Apa itu takhbib? Dalam bahasa hadis yang lain disebutkan, dia berusaha untuk menumpahkan isi nampan lalu dia yang mengisinya. Dia berusaha untuk menumpahkan isi nampan lalu dia yang mengisinya. Tidaklah menjadi saudara kami, adalah orang-orang, seorang wanita yang menumpahkan isi daripada nampan daripada saudaranya lalu dia yang mau mengisinya. Subhanallah, Imam An-Nawawi mengatakan ini yang dimaksud adalah orang yang berusaha merusak rumah tangga orang lain agar dia yang berhak untuk mendapatkan posisi orang yang dirusak tadi. Maka dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwasanya ini adalah tipu daya syaitan. Ini adalah tipu daya iblis. Bagaimana iblis menjadi orang ketiga di antara Adam dan Hawa. Bagaimana iblis juga wa ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zaujih. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan memang tujuannya adalah memisahkan antara suami dan istri. Maka subhanallah, baik teman-teman yang baru belajar ataupun orang tua kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah, yang jauh lebih senior, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari apa? Dari sifat yang namanya ingin merebut kebahagiaan orang lain. Ini biasanya nih karena melihat kebahagiaan orang lain. Selalu membandingkan diri dengan orang lain. Wah, enak banget ya punya suami ustadz misalnya. Enak banget ya punya suami presenter misalnya. Enak banget ya punya suami kaya raya misalnya. Akhirnya ada rasa iri dengki di dalamnya. Dia menginginkan hal tersebut. Berawal mungkin tidak ada niatan. Berawal daripada mungkin bercanda atau berawal mungkin mengatakan memuji-mujinya. Maka subhanallah setan masuk ke dalamnya. Ingat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, setan itu tidak masuk dengan cara yang langsung, tapi pelan-pelan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan kau mendekati. Kenapa jarang untuk mendekati? Karena mendekatinya saja itu setan akan selalu datang untuk menjerumuskan, berusaha supaya bisa masuk ke dalamnya. Intinya digarisbawahi, bukan menjadi golongan Rasulullah, seseorang yang berusaha menumpahkan isi nampan lalu dia yang hendak mengisinya. Nauzubillah min zalik. Jadi ngelihat nih, wah nih Ustadz Syam kok kayaknya udah alhamdulillah jadi Ustadz mapan nih kayaknya kita ini. Itu nggak boleh, pelakor namanya, perebut laki orang. Tapi kalau melihat Ustadz Maulana, ya Allah Ustadz udah mapan, sendiri duda. Oh itu iya, aman. oh itu harus. Itu ya. aman itu. Kita lanjut lagi nih. Wah Ustadz Alisa. Saya perasaan diam-diam aja. Saya juga diam-diam aja. Tangannya apa? Ini Ustadz Alisa nih ya. Tapi saya pernah dengar katanya ini perlu dicatat juga buat para wanita ya. Katanya tuh ada ciri-ciri ya. Katanya ciri-ciri itu Ustadz Maulana nih juga perlu tahu kita sama-sama ya. Katanya laki-laki itu kalau selingkuh itu kelihatan ada ciri-cirinya. Dia lagi berpaling dari istrinya, dari keluarganya. Itu bisa dijelaskan nggak Ustadz Alisa? Ciri-cirinya? Sabar. Hah? Ciri-cirinya orang sabar? Orang sabar tuh selingkuh? Sabar Bang Sabar Fadli. apa gimana maksudnya? Habis iklan terus saya jelasin. Oh habis iklan, kirain orang yang sabar selingkuh, ternyata bukan jamaah. Jadi sabar dulu ya yang di rumah, siapkan catatannya, nanti akan dijelaskan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Oh jadi gitu. Subhanallah walhamdulillah.